disajikan kemudian dibiarkan dia menyaksikan itu. Nah sekarang yang jadi kendalanya nih Mbak Reni, kita kan sering sekali menemui orang tuanya berkarir atau bekerja nih. Nah otomatis kan anak mungkin dititipkan, anak diserahkan kepada asisten atau apa. Nah itu bagaimana cara kita menghandle-nya nih Mbak? Sedangkan kita mungkin dari pagi kita menitipkan anak tadi, nah kita nggak tahu nih bagaimana asisten kita atau bagaimana tempat TPA ya, tempat kita menitipkan anak tadi, menghandle anak kita tadi. Nah itu seperti apa caranya yang lebih baik menurut dari Mbak Reni sendiri? Baik, tentunya di sini tuntutan ya untuk menjadi orang tua yang cerdas ya. Makanya tadi judulnya orang tua yang cerdas ya. Jadi kita tentunya kalau misalnya kita menitipkan dengan asisten yang maksudnya tidak ada keluarga sama sekali, itu kita harus ajak komunikasi dulu, kita sampaikan yang menjadi larangan seperti apa, kemudian yang harusnya dia mengasuh itu seperti apa gitu. Kemudian mungkin untuk jelinya juga kita bisa misalnya menggunakan kamera CCTV sehingga kita bisa merekam aktivitas anak kita itu di rumah berkegiatan seperti apa. Demikian juga pengasuhnya segala macam. Tentunya sebelum kita menerima pengasuh atau orang lain yang menjadi asisten rumah tangga kita harus lakukan wawancara yang intensif dulu ya, apa yang menjadi harapan-harapan kita sehingga anak-anak itu kan dia nggak bisa dibohongi. Kalau misalnya dia dekat dengan asisten rumah tangga kita pasti akan terlihat gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak merasa nyaman, pasti dia akan rewel atau berkeluh kesah misalnya dia tidak bisa berbicara. Kalau misalnya umur 2-3 tahun itu udah pinter ya, udah pintar ngomong idealnya ya. Jadi mereka bisa bercerita gitu ya. Betul. Jadi seperti itu sih kalau menurut saya. Nah berarti ada jalan ya, ada cara, bukan berarti karena orang tua bekerja atau orang tua berkarir itu jadi tidak bisa membatasi untuk anaknya berarti ya. Nah kemudian tadi dikatakan bahwa untuk 1 jam bagi anak tersebut. Nah kemungkinan nih mungkin pemirsa di rumah juga ada yang punya pengalaman nih Mbak Reni, sudah terlanjur nih ngasihin gadget ke anaknya dan itu tadi di fase yang udah tantrum kalau udah nggak lagi diberikan gadget. Nah ini seperti apa jalan keluarnya nih Mbak Reni? Ya mungkin ini tantangan ya buat orang tua bahwa harus konsisten dalam menerapkan aturan, kemudian sehingga anak-anak ini mungkin awalnya mungkin ngamuk. Kalau ngamuk itu gimana caranya? Jadi ada trik-trik tertentu. Misalnya dia ngamuk, kita biarkan saja dia ngamuk dulu. Kemudian setelah ngamuk itu nanti kalau dia kan ngamuk itu ada batasnya ya, karena pasti capek gitu ya. Nah setelah capek nanti baru kita peluk, kemudian kita jelaskan, dan kita harus memberikan alternatif kegiatan yang bisa mengalihkan perhatian tidak. Seperti itu misalnya kalau orang tuanya sibuk Sabtu Minggu misalnya kita ajak pagi-pagi jalan santai atau apa sambil memperkenalkan lingkungan Baik sekitar. Mbak Reni, menarik nih Mbak Reni ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Mohon izin saya jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya kami menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja hubungi kami melalui line telepon nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar area kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau melalui telepon WA di nomor 0811 7433 133. Tentunya pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh ahlinya, yaitu Mbak Reni yang merupakan seorang psikolog klinis. Baik, izin Mbak Reni, tadi kan terpotong nih penjelasannya tentang seperti apa trik-triknya kalau udah ketemu anak yang udah tergantung banget sama gadget. Nah, silakan dilanjutkan, tadi ada beberapa kiat berikutnya lagi untuk para orang tua di rumah kalau udah ketemu anak yang udah tergantung banget sama gadgetnya nih Mbak Reni. Persilakan Mbak. Ya, baik, tentunya dalam hal ini yang terpenting adalah kita menyampaikan dengan orang tua ya. Misalnya ada yang datang nih dengan keluhan anaknya sangat tergantung sekali. Bahkan ketika
di depan kita pun ketika kita sambil berkomunikasi dengan orang tuanya, dia menunjukkan perilaku mengamuk karena ibunya tidak kasih gadget ketika ketemu dengan saya. Saya bilang biarin aja, simpen, saya bilang seperti itu kan. Kemudian si ibu menyimpan, kemudian dia di depan kita itu ngamuk-ngamuk, muter-muter segala macam. Saya bilang biarkan saja. Rupanya ibunya tidak pernah memberikan treatment bahwa nggak bisa nolak, nanti nangis. Anak-anak ini ya bahasanya itu yang utama itu adalah tangisan memang. Jadi kalau kita tidak tega itu nanti akan keterusan. Dan dia akan berpikir, si anak ini pasti berpikirnya cerdas ya, bahwa orang tuaku aja kalau dengan senjata aku menangis pasti akan menuruti gitu ya, atau luluh gitu ya, sehingga dia dengan senjata menangis itu yang biasa dia keluarkan. Sama kayak misalnya anak jajan nih di supermarket atau di swalayan gitu ya, padahal dengan perjanjian dengan orang tuanya ternyata dia tidak tepat janji, mungkin membeli yang di luar dari perjanjian orang tuanya sehingga dia ngamuk. Orang tuanya kan malu tuh, malu ya, kemudian akhirnya diturutin seperti itu. Nah itu nanti lama-lama akan meningkat lagi perilakunya seperti itu, perilaku negatifnya seperti itu. Nah sama dengan gadget ini, saya bilang stop seluruhnya, baik itu TV, kemudian baik itu smartphone, itu semuanya harus di stop. Gimana Bu kalau dia gelisah segala macam? Ya biarkan aja, makanya kita sambil mengalihkan perhatian. Jadi memang di sini dibutuhkan kesabaran. Ya dibutuhkan kesabaran dari orang tua dalam mendampingi anak yang seperti itu agar tidak sampai berlarut-larut seperti itu, sudah terlanjur. Nah ini tentu saja bukan hanya ibu tapi juga kerjasama dengan ayahnya. Seperti itu, karena kalau ibunya saja kan nggak mempan, jadi harus ada komitmen, kesepakatan bahwa kita mau mengajarkan anak atau mengurangi atau membatasi seperti itu, membatasi penggunaan gadget itu gimana reaksinya. Dan tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Mawar, bahwa kita harus memberikan alternatif kegiatan lain, seperti tadi kegiatan di luar, mungkin ketika Sabtu atau Minggu weekend kita explore untuk ke Kidzania, kita apa di sini yang di Jamtos itu tempat ya tempat seperti itu. Jadi dia bergerak gitu ya, baik sensori motoriknya seperti itu. Kemudian dia bisa lepas dan segala macam. Terus kemudian apa lagi? Ya kita harus mengaktifkan kegiatan alternatif harian. Misalnya waktu makan, kemudian waktu tidur siang. 0 sampai 5 itu kan minimal kalau tidak salah saya ya, itu dalam sehari itu bisa anak itu tidurnya 2 kali. Ya apalagi kalau 0 sampai 2 tahun itu masih bisa itu diatur tidurnya, waktu tidurnya seperti itu. Dijadwalkan gitu dengan benar gitu ada keluhan dari orang tua yang siang jadi malam, malam jadi siang seperti itu. Nah itu sebenarnya karena orang tuanya membiarkan, ya tidak mengatur ritme tidur anak itu secara baik seperti itu. Jadi dibiarkan. Jadi harusnya misalnya gimana caranya? Misalnya dengan menggelapkan lampu kamar, kemudian kita juga sama-sama tidur. Nah sebelum tidur mungkin kita membacakan buku cerita atau mendongengkan sesuatu yang hal-hal yang baik lah, hal-hal yang baik yang bisa menjadi norma gitu ya, sehingga hal-hal yang baik itu diajarkan kepada anak sehingga anak itu bisa mencerna gitu, apalagi ketika dia mau tidur seperti itu, sehingga mudah sekali dia menangkap sesuatu. Anak usia 0 sampai 5 tahun ini kan dia sangat menyerap apapun itu sangat cepat sekali. Jadi ada usia 3 tahun itu proses imitasi namanya. Jadi kenapa dia bisa baca misalnya seperti itu? Oh dia tahu ini Alfamart, oh ini dia tahu Indomaret. Sebenarnya dia bukan bisa membaca, tapi dia
belajar observasi learning. Jadi belajar dari observasi bahwa logo-logo itu sebenarnya Alfamart, logo-logo itu misalnya Indomaret, misalnya seperti itu. Betul. Ya. Berarti sebaiknya di usia berapa nih anak kita nih kita ajarin atau kita beritahu tentang bagaimana bersosialisasi, bagaimana untuk dia mengelola emosionalnya, ini sebenarnya sebaiknya kapan nih kita sebagai orang tua nih untuk bisa memberikan edukasi kepada anak itu sendiri? Sebenarnya sejak dini ya. Jadi dari mereka bayi pun ketika misalnya mereka bertemu dengan orang baru itu harus dikenalkan gitu bahwa ini tante siapa misalnya seperti itu kan. Kemudian ini nak, salam nak. Jadi kalau misalnya dia belum respon salam, kita ajarkan gimana salam. Kemudian maksudnya ketika kita berada di luar itu apapun itu yang bisa menjadi objek pembelajaran itu kita sampaikan, kita ceritakan sehingga anak itu akan terlatih. Dan mungkin ada hal-hal yang perlu kita stimulasi gitu ya, kita rangsang untuk ditanyakan sehingga dia aktif untuk belajar gitu, untuk belajar berbicara dan berpendapat. Jadi sebenarnya terpenting dari 0 sampai 5 tahun ini selain pengenalan teknologi ya, juga mengembangkan keterampilan bahasa dan emosionalnya. Jadi mengenalkan emosionalnya, misalnya ketika jatuh dia kesakitan, kamu sakit ya, oh ternyata kalau sakit itu seperti ini. Atau mungkin kamu lagi bersedih misalnya, keinginannya nggak diturutin. Nah itu dengan mengenalkan emosi-emosi gitu seperti dengan anak Mbak Mawar, sehingga anak itu paham, oh ketika sedih itu reaksinya begini, ketika gembira itu reaksinya begini. Kamu happy misalnya seperti itu ya, misalnya diajak main keluar gitu ya, kamu happy, kamu senang gitu ya, misalnya dengan dipeluk, dengan dicium gitu, sehingga dia bisa menunjukkan ekspresinya, jadi melatih. Demikian juga kemampuan bahasa tadi, kemampuan bahasa itu apapun kegiatannya dari bangun tidur dan segala macam, kita mandi dulu ya, kita ini dulu ya gitu, seperti itu kita melatih gitu secara kontinu sehingga anak ini nanti akan berperan aktif dan syukur-syukur sesuai dengan perkembangannya dia bahkan melebihi dari usianya itu, kemampuannya itu bisa diperlihatkan seperti itu. Kan ada anak misalnya umur 2 tahun tapi dia cerdasnya melebihi dari usianya. Nah itu kan kenapa? Karena ada stimulasi yang tepat dari lingkungan. Dalam ini terutama keluarga gitu sih. Tentunya peran orang tua dan peran keluarga sangat penting sekali ya Mbak ya. Penting. Mungkin kita akan sering menemui orang tua yang cuek nih Mbak. Bener ya? Saya nggak ini mungkin sering saya lihat atau seperti apa tuh cuek di sini maksudnya biarlah, dibiarkan gitu. Biarlah nggak apa-apa, dia main ya. Itu gimana menurut Mbak sendiri? Karena kan mungkin orang tua lebih menghindari anaknya tantrum, menghindari anaknya nangis kayak tadi ya, yang nggak sanggup, nggak tahan ngelihat anak ngamuk-ngamuk gitu tadi. Nah itu gimana nih masukan dari Mbak sebagai seorang psikolog klinis ini sendiri kepada para orang tua nih yang nganggap biasalah itu, atau padahal udah umur 3 tahun masih bicaranya masih belum jelas atau masih lambat, biarlah nanti bisa sendiri ya. Mungkin ada ya Mbak ketemu orang seperti itu. Nah ini apa nih sebaiknya yang disampaikan kepada para orang tua ini agar mereka lebih cerdas untuk bagaimana memahami tumbuh kembang anaknya sendiri. Silakan Baik, ya itu tadi ya, menjadi orang tua itu kadang-kadang dari bangku sekolah itu kita nggak ada ilmunya gitu ya. Tapi sebagai orang tua gitu ya, harusnya kita terus membuka diri, terus belajar setiap hari. Sekarang kan banyak ya sesi parenting seperti itu ya. Bahkan sampai ke desa-desa penggunaan dana desa itu untuk pengembangan SDM di desa itu menggunakan kegiatan parenting. Supaya apa? Supaya ibu-ibu atau orang tua yang ada di desa itu juga melek gitu ya, betul. Dalam proses pengasuhan, karena mungkin selama ini kita mungkin dalam punya anak itu misalnya punya anak itu misalnya seperti air mengalir gitu, kayak
bagaimana orang tua kita dulu mendidik iya, anak. Nah, benar. begitulah kita. Nah, harusnya idealnya menjadi orang tua yang bijak tidak seperti itu. Kita harus membuka diri, kita harus banyak belajar, kita harus banyak mendengarkan pengalaman dari orang lain. Karena memang anak itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, anak itu kan tidak bisa manipulatif. Sikap perilakunya tidak bisa manipulatif, sehingga apa yang dia rasakan itu yang dia reaksikan. Itu yang dia manifestasikan, wujudkan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia lagi sedih, kemudian lagi happy, lagi gembira segala macam. Nah, kita banyak mendapati anak yang misalnya di sekolah tuh sedih, sering menarik diri segala macam, pasti ada sesuatu nih seperti itu. Nah. Jadi balik lagi ke tadi, menjadi orang tua bagaimana ya? Terus belajar, terus belajar, kemudian membuka diri, membuka wawasan, membuka pengetahuan dari manapun, kemudian kita praktekkan. Jadi kita harus, yang jelas kita harus memahami tahap-tahap perkembangan anak. 0 sampai 2 tahun. Oh, ini harusnya anakku udah bisa bicara nih. Kan sekarang ada itu kartu tumbuh sehat itu KIA ya, kesehatan ibu dan anak. Nah, itu kan sebenarnya di situ tercantum 4 fase ya, dari 0 sampai 5 tahun itu. Keterampilan motorik halus, motorik kasar, kemudian bahasa dan sosial. Nah, itu misalnya usia 2 tahun harusnya udah bisa apa gitu ya. Nah, kalau misalnya anak kita belum bisa, berarti kita harus stimulasi seperti itu menjadi orang tua. Jadi jangan pembiaran seperti itu, nanti lama-lama nanti juga akan ini gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa mengatasi, yuk langsung ke profesional ahli. Tentunya. Seperti itu. Misalnya baik, menarik sekali Mbak ya. Jadi sebenarnya setelah semua yang tadi telah jelaskan, ujungnya tetap harus kalau untuk dapat ilmu lebih lanjut dari langsung ke psikolog klinis. Baik, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Mbak ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Reni, yang tadi sudah menjelaskan tentang apa itu anak usia dini dan seperti apa menghadapinya untuk dalam dunia era digital ini ya Mbak Reni ya. Dan terakhir tadi juga sudah menjelaskan seperti apa kiat-kiatnya kalau anak yang sudah terpapar ya, udah nggak bisa lagi dipisahkan dari gadgetnya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan nih Mbak, seperti apa sih kalau dalam pengalaman Mbak selama menjadi psikolog klinis, ada yang konsultasi itu tentang penanganan kasusnya seperti apa saja, terutama yang bagi anak-anak yang terpapar dengan era digital ini yang sangat tergantung sekali sama gadgetnya Mbak. Mohon dijelaskan, silakan. Oke. Yang paling saya ingat tuh menarik sekali, umur anaknya kalau nggak salah 4 tahun, ya datang dengan ibunya, kemudian ibunya mengeluhkan bahwa anaknya nggak mau sekolah, yang harusnya masuk PAUD, kemudian anak ini susah lepas dari gadget, ya kemudian baru tidur itu menjelang dini hari, seperti itu. Ya, menurut kita kan walaupun orang awam nggak wajar gitu ya anak-anak. Ternyata setelah saya observasi, kemudian wawancarai ibunya, ternyata orang tuanya itu membiarkan gitu, kemudian apa yang ditonton, saya bilang, ternyata yang ditonton itu adalah seperti apa ya, games yang ada kekerasannya seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa usia 3 sampai 4 tahun itu kan ada terjadi proses imitasi atau meniru. Jadi apapun yang dia lihat, apakah itu baik, apakah itu tidak baik, anak itu kan kemampuan kognitifnya belum berkembang sempurna, sehingga membuat anak itu meniru gitu. Jadi siapapun itu, bahkan adiknya sendiri menjadi objek gitu objek kekerasan. Kekerasannya tadi. Ya, objek kekerasan. Nah, ketika di praktek juga demikian, yang menunjukkan kekerasan dengan memukul-mukul ibunya, dia mau pegang HP dan segala macam.
Kemudian kemampuan verbalnya kalau menurut saya juga kurang gitu ya. Usia segitu harusnya sudah ratusan perbendaharaan kata, sementara dia singkat saja karena itu tadi tidak ada batasan waktu, selalu dipegangi HP. Kemudian saya bilang ini perlu bukan hanya ibu sendiri, idealnya harus melibatkan ayahnya juga dalam proses pengasuhan ini, dalam proses pembatasan gadget ini. Ternyata memang menurut pengakuan ibunya terjadi permasalahan dalam rumah tangga ibunya, sehingga itu tadi orang tuanya membiarkan, orang tuanya juga sampai dini hari main gadget, anaknya juga, sehingga itu tadi membuat anak itu ritme tidurnya menjadi terganggu, sehingga berdampak juga sekolah juga tidak bisa sekolah gitu, karena itu tadi pagi dibangunin susah. Seperti itu. Akhirnya dilakukan konseling, kemudian terutama kepada orang tuanya yang harus patuh pada aturan dan menjadi role model, ya, untuk tidak menggunakan HP di depan anak, ya. Wah Bu, itu sulit, sementara saya usaha katanya kan. Ya gimana mau menyembuhkan anaknya dari HP apa seperti itu ya. Jadi harus ada komitmen di sini dan konsistensi seperti itu. Akhirnya 5 apa 6 kali terapi, akhirnya kebetulan seiring dengan waktu hubungan orang tuanya juga ini berpisah rumah, sehingga hanya ibunya yang mencoba menerapkan. Ternyata lama-kelamaan yang berhasilnya itu bisa mau sekolah seperti itu. Ya awalnya itu tadi reaksi ngamuk segala macam, tapi ya itu tadi saya kasih alternatif kegiatan harian itu. Ternyata di mentalnya kena juga jadinya ya, Mbak sekali. Ya. Bukan hanya karena gadgetnya apa yang dilihatnya, ternyata keharmonisan rumah tangga pun juga berpengaruh terhadap anak itu sendiri. Betul sekali. Sehingga jadi yang seharusnya ibu dan ayah berdua gitu ya, tapi ternyata setelah tadi kasus yang Mbak sampaikan, ternyata rumah tangganya juga sedang tidak harmonis, sehingga terjadi pembiaran ya. Dan kemudian akhirnya anak terkena mentalnya ya, kemudian terimbaslah dengan bagaimana pertumbuhannya, dampak terhadap pertumbuhan anak tersebut ya. Jadi itu sekitar berapa lama ini Mbak waktu yang dibutuhkan oleh anak itu sendiri dalam berproses ini Mbak, untuk memahami bahwa gadget itu nggak baik gitu, atau seperti apa orang tuanya tadi, atau dari Mbak sendiri sebagai psikolog klinis mendampinginya itu seperti apa kemarin itu Mbak? Ya baik, saya sampaikan kepada orang tua, jadi kita harus ada kontrak gitu ya, bahwa orang tuanya harus membuka diri terhadap apa-apa yang disampaikan, dan ini menjadi PR dan ini harus dilakukan. Nah biasanya sih kita kasih jeda 2 minggu untuk datang lagi, kemudian kita tanyakan lagi sudah dilaksanakan belum apa yang disampaikan, seperti itu. Kemudian apa reaksi anaknya, misalnya seperti itu. Ya Bu, stop TV, stop, kemudian HP juga stop. Lama-kelamaan ya dialihkan. Jadi mungkin dengan membelikan permainan ya yang edukatif ya, yang lebih menarik seperti lah ya. Menyusun balok, kemudian apa ya istilahnya yang kecil-kecil itu, seperti itu yang menumbuhkan kognitifnya sama keterampilan sensorik motoriknya, seperti itu. Nah itu kan membutuhkan waktu dan proses, sehingga memang harus sabar menjadi orang tua. Tapi kepuasannya ketika kita sudah berhasil gitu ya, melihat anaknya mau sekolah segala macam. Kalau sekarang tidak ada konsultasi lagi, tidak datang lagi, tapi saya sering melihat di
WA ya, di memantau snap ya ya, story-nya. di story Alhamdulillah orang tuanya kayaknya. bahwa sudah sekolah, kemudian sudah masuk SD seperti itu. Berarti harus ada konsistensi ya Iya. dari orang tua itu sendiri untuk bagaimana mendampingi anak itu tadi. Nggak bisa cuman hanya habis konsul dari psikolog, kemudian ya udah tetap Sudah. menjalani pembiasaan yang biasa, nggak akan ngaruh juga berarti ya. Ada PR-PR biasanya Ada yang PR. kita sampaikan kepada orang tua. Tapi sebelum itu kita sampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan. Misalnya Betul. anak seperti itu, apa yang sudah dilakukan. Kalau misalnya orang tua sudah melakukan tindakan yang pas, itu kita support, lanjutkan kita Betul. bilang. Tapi kalau misalnya masih bingung, masih apa, nah itu kita perlu memberikan langkah-langkah Tentunya. seperti itu. Wah, Ya. iya. Tadi kan juga Mbak Reni ada menyampaikan bahwa pola asuh orang zaman dulu dengan zaman sekarang itu kan berbeda. Nah, ini sekarang nih bagaimana menurut Mbak Reni nih? Kalau masih ada orang tua yang seperti mendidik anak itu dengan mengancam gitu Mbak. Kayak, aduh awas ya ntar gini ya. Nah, itu gimana? Apakah itu baik? Atau mungkin boleh diterapkan di beberapa kesempatan? Seperti kayak mungkin marah gitu kan. Nggak boleh gini ya. Langsung gitu ya. Mungkin masih ya kali ya. Masih sering ditemukan orang tua seperti itu. Nah, dari sisi psikolog sendiri seperti apa memahami tentang hal tersebut nih Mbak? Silakan. Tanpa sadar kadang-kadang kita Iya, seperti itu bener, ya. kan manusia Kalau biasa. misalnya maksudnya sedang capek Iya, gitu ya, bener. lelah segala macam. Tapi kalau kita sudah menyampaikan begitu, tentunya kita ingat lagi bahwa hal itu kan yang kurang baik. Kita menyadari, tentunya kita sebagai orang tua juga harus memperbaiki diri gitu Betul, ya betul. dalam proses pengasuhan itu. Kalau misalnya kita tadi melakukan hal-hal yang demikian yang harusnya tidak boleh dilakukan, kemudian kita mungkin wajib meminta maaf kepada anak, mungkin kita sampaikan. Jadi dengan anak itu memang wajib kita menjalin komunikasi. Jadi misalnya melarang, kenapa dilarang? Akibat yang ditimbulkan apa? Seperti itu. Jadi Dijelaskan, tidak ya. sekadar melarang saja, tapi harus ada akibat yang ditimbulkan, misalnya dia melakukan itu. Semuanya nanti akan kembali ke kamu, misalnya seperti itu. Jadi kita memberitahunya, kemudian menjelaskan seperti itu ya, bukan Betul. hanya tidak ada terjadi komunikasi. Pokoknya nggak boleh aja, nggak boleh berarti ya seperti itu. Makanya kalau di rumah itu tidak ada ibu, Iya. biasanya sepi. Oh iya banget Karena ya. ibu itu dari hal-hal yang terkecil selalu mengingatkan kepada anaknya. Jadi pembiasaan-pembiasaan itu awalnya pertama kita kenalkan dulu Mbak. Kita kenalkan, kemudian menjadi pembiasaan. Setelah menjadi pembiasaan dan dia lakukan, berarti masuk ke dalam internalisasi karakter. Jadi bagaimana sih mengajarkan pendidikan karakter itu. Nah, awalnya kita harus kenalkan dulu. Kenalkan dulu sehingga menjadi terbiasa. Kadang-kadang dalam pembiasaan itu ada juga kesalahan. Iya. Tidak apa-apa, kita ingatkan kembali. Kemudian setelah kita ingatkan kembali, lama-lama nanti dia akan familiar, akan terbiasa. Contoh adalah membuang sampah jangan Iya, sembarangan. benar. Di situ ya, Nak ya. Buang sampah jangan sembarangan. Buang sampahnya di sana gitu kan. Kemudian kalau kita membuang sampah sembarangan, pertama rumah akan menjadi kotor, kedua akan banyak kuman penyakit, sehingga buang sampahnya di sana. Jadi kalau itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, anak dimanapun misalnya di mobil dia ini sampah ya, dia nggak akan mau sembarangan misalnya membuang keluar dari Karena udah mobil kebiasaan karena sudah tadi. menjadi kebiasaan ya, pelan-pelan seperti itu. Tapi ada juga yang berkali-kali berpuluh-puluh kali Bebal gitu berarti. tidak ini ya sebagai orang tua terutama ibu, kita yang harus mengingatkan, kita yang harus tanda kutip cerewet gitu ya. Kalau nggak ada ibu biasanya di rumah itu sepi. Iya benar Seperti banget itu, ya, karena iya. nggak ada ibu tuh hampa rasanya ya, kayak Iya. nggak ada yang bawel, nggak ada yang ngingetin. Dan gitu jangan ya, lupa memang itu tadi, jadilah teladan bukan hanya bicara. Benar, Nah itu iya. tantangan bagi Jadi kita role ya, model kadang-kadang ya tadi ya. kita sampaikan dengan anak, kita tidak konsisten, langsung diprotes. Apalagi kalau yang udah besar ya. Iya, Mama juga kayak gitu, bunda juga seperti itu gitu. Oh iya ya, lupa ya, maaf ya, seperti itu. Jadi tidak ada salahnya orang tua apabila Meminta melakukan maaf. kesalahan meminta maaf ya, jangan gengsi begitu berarti ya. Nah juga kan kalau membahas tentang pola asuh ya,
terjadi pergeseran ini karena apa ya Mbak? Kok bisa terjadi perbedaan? Dulu mungkin orang tua anak nakal dipukul gitu kan, kalau sekarang kan udah nggak boleh lagi gitu kan. Nah ini karena ilmu itu kan berkembang terus dan kita menjadi orang tua itu tadi harus cerdas ya, pengalaman-pengalaman orang atau pengalaman-pengalaman masa lalu misalnya orang tua kita yang membuat kita tidak nyaman, misalnya terlalu ekstrim dulu orang tua kita tidak boleh, kan pola asuh itu macam-macam, ada yang demokratis ya, otoritatif, kemudian ada yang diktator gitu ya, apa namanya istilahnya, protektif gitu. Iya, yang protektif, kemudian ada yang pembiaran, permisif. Nah, itu kan masing-masing dengan segala akibat itu apabila kita laksanakan. Jadi misalnya orang tua yang demokratis itu kan berarti komunikasi timbal balik tuh Mbak, ya, dari anak mengkomunikasikan, dari orang tua juga mengkomunikasikan, ada timbal balik. Jadi ada usulan, ada keinginan, kemudian bisa jadi kalau hal itu baik diikutin sama orang tuanya, sehingga di rumah itu telah dipolakan untuk bisa berkomunikasi gitu ya, interaksi dua arah. Sebaliknya kalau yang otoriter, otoriter itu komunikasi hanya satu arah, biasanya dari orang tuanya, mendominasi orang tuanya. Sehingga anak itu biasanya tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Nah itu akibat yang ditimbulkan apa? Akibat yang ditimbulkan ya anak bisa menjadi tidak percaya diri ketika dia sekolah. Nah bagaimana dengan yang orang tua yang demokratis? Orang tua yang demokratis itu anak itu akan dengan mudah mengemukakan pendapat segala macam karena di rumah dia dilatih seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang pola asuh permisif? Permisif ini pembiaran. Segala sesuatu tidak pernah dilarang. Jadi anak itu tidak tahu salah dan benar. Jadi ketika di luar bisa aja dia menjadi anak yang bermasalah. Karena menjadi tidak ada anak yang bermasalah karena tidak ya? diberikan arahan, aturan-aturan yang jelas, yang mana yang salah, yang mana yang benar. Sehingga membuat anak itu bebas saja dia berekspresi, sehingga bisa jadi dia di sekolah misalnya bermasalah karena di rumah itu tidak pernah diajarkan masalah aturan-aturan seperti itu. Nah dari pola asuh yang tadi sudah Mbak sebutkan tadi nih, sebaiknya kita menjalankan yang mana nih? Atau ada waktu-waktu tertentu nih? Oh mungkin ada saatnya kita sebaiknya demokratis, atau ada saatnya kita yang diktator, atau seperti apa nih menurut Mbak Reni nih? Kalau yang banyak disarankan sih otoritatif ya, demokratis seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada hal-hal yang lain lagi. Misalnya kayak permisif itu pembiaran. Ya itu tidak ada komunikasi sama sekali ya, maksudnya dibiarkan aja gitu ya. Bahkan kalau ingin sesuatu tanpa kita, maksudnya orang tua nih nggak mampu atau apa gitu, tapi karena orang tua tidak pernah menyampaikan kepada anak sehingga membuat anak itu dikira orang tua mampu. Seperti itu. Berarti ada waktunya dan ada pada tempatnya. Iya. Baik, mohon izin Mbak, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Cara Hidup Sehat. Dan tentunya masih bersama narasumber kita yaitu Mbak Reni, merupakan seorang psikolog klinis. Baik Mbak Reni, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih. Mbak Reni, mohon izin kesimpulannya pada program Cara Hidup Sehat kita pada hari ini. Dipersilahkan. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita menjadi orang tua itu harus cerdas, harus membuka diri, membuka wawasan, belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain maupun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian juga harus melek teknologi ya, karena sekarang zamannya digital. Kemudian mendidik anak itu harus bijak, memang tidak dari sudut pandang kita aja, tapi harus mendengarkan kenapa sih anak itu menjadi anak yang bermasalah. Mungkin kita harus sebagai orang tua cepat introspeksi, mungkin juga itu karena pola asuh kita ya. Selanjutnya
memberikan terus panduan yang sesuai agar anak kita ini bisa memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang positif. Jadi khusus untuk 0 sampai 5 tahun ini kita harus siapkan konten-konten yang sifatnya edukatif ya, pembelajaran untuk anak sehingga dia bisa mampu berkembang secara kognitif, kemudian secara sosial juga, secara emosional juga ya. Selain itu mengarahkan dan memberi kesempatan kepada anak untuk berkembang optimal dan memanfaatkan teknologi itu secara sehat dan produktif seperti itu. Nah, tentunya memang peran orang tua sangat penting sekali ternyata ya. Betul sekali. Makanya dan menggunakan digital itu yang positif. Seperti itu. Jadi orang tua memang harus positif. Juga cerdas. Makanya tema kita pada hari ini menjadi orang tua cerdas, begitu ya Mbak Reni ya. Dan juga bagaimana kita memfilter ya. Tidak boleh asal membiarkan anak menonton ini, dibiarin begitu saja nggak boleh ternyata ya. Wah, luar biasa sekali Mbak Reni. Terima kasih untuk pembahasannya hari ini dan telah menjadi narasumber kami di TVRI Jambi. Semoga bermanfaat. Iya, barengan. Alhamdulillah. Baik pemirsa, semoga bermanfaat tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Reni tadi, dan juga saya Mawadah Warohmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.